Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Teknik Melihara Larva Ikan Baung Hemibalgus nemurus dengan menggunakan aplikasi probiotik. Tulisan ini disusun oleh saya Muhammad Rizky Maulana, Supendi dan Samsul Fajar, teknisi Litkesa Pelaksanaan Lanjutan Balai Riset Perikanan Daerah Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor. Ikan baung adalah ikan asli Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan ini hidup di perairan tenang secara alaminya dan banyak disukai oleh warga sehingga banyak ditangkap. Oleh karena itu perlu dilakukan budidaya. Tahapan budidaya yang masih yang masih dilakukan penelitian adalah pembenihan. Kenapa? Karena di pembenihan ikan baung adalah ikan yang sangat sensitif dengan perubahan kualitas air karena dia merupakan jenis ikan catfish dan tidak bersisik. Oleh karena itu, dengan perubahan kualitas air, terutama amoniak dan nitrit, ikan dapat mati banyak atau mortalitasnya tinggi. Sehingga perlu diberikan suatu pemberian probiotik atau bakteri. Probiotik yang digunakan adalah probiotik komersil dan probiotik Riva. Probiotik Riva digunakan bertujuan untuk peningkatan sintasan dan pertumbuhan menurut Jasmanier et al. Tahun 2020 sehingga dengan memberikan probiotik dapat mengurangi limbah di dalam wadah atau limbah di air dapat terdegradasi dan menyebabkan tingkat kualitas air pada media pemeliharaan meningkat. Oke, bahan dan metode. Kegiatan ini dilakukan pada dari tanggal 22 Juli hingga 19 September 2020 atau selama 60 hari bertempat di instalasi riset teknologi lingkungan perikanan budaya dan toksikologi Cibalagung BRPBATPP Bogor dan di laboratorium kualitas air instalasi riset Cibalagung Bogor. Alat dan bahan, ini merupakan alat dan bahan, ada akuarium, ada pH meter, DO meter, hormon ovaprim, suntikannya, timbangan digital, milimeter blok dan penggaris. Ini ada benih larva baung. Benih ini pada pembesaran di mikroskop 100 kali. Ini ada artemia, ini ada pakan benih nanti dan probiotik. Probiotiknya ada probiotik komersil dan probiotik Riva. Oke, metode kerja. Pertama, kita ada beberapa tahapan. Untuk tahap pertama adalah persiapan larva baung. Untuk menghasilkan larva baung perlu dilakukan pemijahan. Pemijahan digunakan 4 buah induk dengan seks rasionya 1 jantan dan 3 betina. Dosis ovaprim yang digunakan 0,6 mg per kilogram. Itu ada di tabel yang ini adalah induk jantan, ini ada induk alat kelaminnya, ini betina. Pertama kita suntik dengan ovaprim
kemudian lalu kita siapkan Ovaprim, kemudian kita suntikan dengan teknik atau metode IM intramuskular. Setelah itu kita taruh di bak satu persatu, karena kalau digabung takut terjadi perkelahian dan menyebabkan luka, karena luka ini bisa menyebabkan penyakit hingga kematian pada induk. Oleh karena itu kita tempatkan terpisah untuk induknya. Setelah 14-18 jam kita lakukan stripping untuk induk betina. Ini proses strippingnya. Kemudian karena ini induk jantan, kita gunakan donor, sehingga kita ambil spermanya. Karena kenapa kita gunakan donor? Karena ada sperma ikan baung itu bentuknya bening, sehingga takut tertukar ketika kita stripping nanti. Dan spermanya kita gabung dengan telur dan kita tetaskan di bak penetasan. Hatching rate, fekunditasnya kita tidak hitung karena kita fokus di pemeliharaan larva. Oke, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan larva. Wadah digunakan adalah akuarium sebanyak 12 buah dengan volume 60 liter. Perlakuannya ada 3 perlakuan. Pertama, tanpa pemberian bakteri atau kontrol, kita gunakan kode K. Tanpa pemberian probiotik komersil, kita gunakan A dengan jenis bakterinya Nitrosomonas sp dan Nitrobacter sp. Dan pemberian probiotik B dengan kode B dengan bakterinya Pseudomonas sp dan Achromobacter sp. Probiotik B adalah probiotik Riva yang merupakan hasil riset dari PRPBAT PP Bogor. Kemudian ikan yang ditebar adalah 600 ekor per liter per akuarium dengan densitas 10 ekor per liter. Sebelum sampling pertumbuhan 20 hari sekali dengan menghitung 5 ekor per akuarium. Yang dihitung adalah panjang total dan bobot individu. Pakan diberikan 5 kali sehari dengan menggunakan kombinasi pakan komersil dan pakan alami berupa Artemia. Pakan diberikan pada pukul 8, pukul 10, 12, pukul 14 atau 2 siang, dan pukul 16 atau 4 sore. Pemberian probiotik jumlahnya 0,2 ml per wadah sebanyak 5 hari sekali. Dan pengukuran kualitas air setiap 15 kali pukul 7.30. Untuk parameternya suhu pH-DO dilakukan secara langsung atau in situ. Dan sedangkan untuk parameter amoniak, nitrit, dan nitrat dilakukan di laboratorium kualitas air atau secara ex situ. Ini adalah tabel jadwal pemberian pakan. Hari 3-6 diberikan pakan alami Artemia, hari 7 ke 12 sudah mulai ada pemberian pakan pelet, dari 13 ke 20 sudah hampir dominan pelet, dan ada satu pakan alami, dari 21 ke 60 sudah full pelet. Ini adalah pemberian bakteri dari hari ke-5 sampai hari ke-60. Oke, untuk hasil dan bahasan kita lihat ini yang dibulatkan ini adalah perlakuan B adalah memiliki nilai pertumbuhan bobot dan panjang yang tertinggi. Untuk panjang mutlak perlakuan B sebesar 5,95 cm, lebih tinggi dibanding perlakuan K dan A. Dan juga pada perlakuan B bobot mutlak tertinggi dengan nilai 3,057 gram, lebih tinggi dibanding perlakuan K dan A. Untuk kisaran kualitas air, nilai nitrit tertinggi degradasinya terendah dengan nilai kisaran minimum maksimum 0,01 hingga 0,39 pada perlakuan B parameter nitrit, dan parameter nitrat
0,01 hingga 1,91, sehingga dapat menyimpulkan pertumbuhan larva yang terbaik adalah menggunakan probiotik Riva, hasil riset Balai Riset Perikanan Udara Tawar, dengan bakteri Pseudomonas sp dan Achromobacter sp. Panjang mutlaknya pada perlakuan B adalah 5,95 cm dan bobot mutlak 3,568 gram. Sedangkan untuk kisaran nilai parameter kualitas air untuk nitratnya 0,01 hingga 0,9 mg per liter. Dan untuk nitratnya 0,01 sampai 1,91 mg per liter. Ini sesuai untuk budidaya ikan baung. Sekian dari saya. Ada sedikit pantun. Kolam bundar atapnya bernaung, makan ikan bersama dia yang cantik. Yuk mari kita budidaya ikan baung, budidaya dengan akan probiotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.